Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatillahi ala al-khalqi ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian kita terhadap kitab yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kitab beliau Al-Masjid wa Baitul Muslim. Pada kesempatan berbahagia ini tema kita seputar memperkuat silaturahim, dan muallif rahimahullah mengutip untuk tema yang tersampaikan bersumber dari hadis qudsi. Saya baca yang ditulis oleh mu'alif, nanti kemudian kita merujuk sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, anar rahman wa hadhihir rahim syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Rawahu Abu Dawud, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam liman sa'ala amma yudkhilal jannata minal a'mal wa yuba'ida anin nar, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasilu rahimaka. Muttafaqun alaih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang tadi saya bacakan adalah riwayat atau hadis yang disampaikan secara singkat oleh muallif rahimahullah. Karena itu pada kesempatan berbahagia ini saya mengutip hadis yang langsung, artinya sesuai dengan redaksi yang diriwayatkan oleh para ulama. Yang pertama, ada dua riwayat yang ingin saya sampaikan terkait dengan tema kita. Yang pertama saya kutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Di hadis yang ke-53
dan Syekh Albani rahimahullah mengomentari bahwa hadis ini derajatnya sahih. An Abdurrahman ibni Aufin radhiyallahu an. Jadi hadis yang dikutip oleh Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi rahimahullah sesungguhnya hadis yang bersumber dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan firman Allah. Karena itu Rasulullah mengatakan qala Allah Ta'ala. Allah menyatakan Anar Rahman, bahwa Allah adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan ismun min asma'illah, salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah memuliakan bagi mereka yang memahami, memaknai dan mengamalkan kandungan yang ada di dalam nama-nama Allah tersebut. Maka Allah menjanjikan surga. Rasulullah juga menjanjikan surga. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, Rasulullah mengatakan, inna lillahi tis'un wa tis'una isman. Teruntuk Allah adalah 99 nama. Man ahsaha, nah ini redaksinya, man ahsaha dakhalal jannah. Nah, pengertian ihsa, jadi siapa yang ahsaha maka dia masuk surga. Apa makna ihsa? Al-ihsa yang dijelaskan oleh para sahabat adalah menghafal nama-nama itu, kemudian mentadaburi dan memaknai, mencermati terhadap makna-makna yang ada dalam nama-nama Allah tersebut, kemudian mengamalkan. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini hadis riwayat Imam Muslim, inna lillahi mi'atu rahmah. Jadi dari kata Ar-Rahman. Jadi dari kata Ar-Rahman itu terdapat beberapa sifat. Di antara sifat Allah adalah Ar-Rahmah, kasih sayang. Nah, Allah sendiri mengatakan, Rasulullah SAW menyatakan, inna lillahi mi'ata rahmatin. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Dari 100 nikmat itu Allah turunkan ke muka bumi ini 1. Dan satu rahmat ini dibagi bainal jinni wal insi wal bahaimi, diperebutkan oleh jin, manusia dan binatang. Wal hawam, ada riwayat lain tambahannya adalah termasuk di dalamnya pepohonan dan sejenisnya. Fabiha yata'atafuna, dengan kasih sayang mereka saling berlemah lembut. Wabiha yatarahamun, dan dengan sifat Allah Ar-Rahman itu, dengan kasih sayang Allah turunkan, mereka saling menyayangi. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Allah akhirkan 99 rahmat itu, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah.
Allah persiapkan 99 rahmat itu nanti pada hari kiamat diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Insya Allah mudah-mudahan kita min ahlil jannah, amin. Sehingga kita mendapatkan 99 rahmat tadi. Nah, nanti kita lanjutkan terkait dengan kajiannya. Kita lanjutkan dulu baca hadisnya. Syaqaqtu laha isman min ismi. Dari nama Allah Ar-Rahman, Allah menciptakan wa khalaqtu ar-rahim, kata Allah. Aku menciptakan rahim. Ya. Rahim ini berarti ya yang nanti akan menjadi tempatnya janin. Syaqaqtu laha isman min ismi. Rahim itu diambil dari nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Man wasalaha, siapa yang menyambung tali silaturahim, wasaltuhu, Allah akan menyambungnya. Wa man qata'aha, siapa yang memutusnya, batattuhu, maka aku akan memutuskannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mengkaji lebih detail tentang hadis ini, mari kita mengenal sesingkat tentang sahabat yang meriwayatkan hadis, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf julukannya Abu Muhammad. Ya, julukannya Abu Muhammad. Nama aslinya di masa jahiliyah itu terjadi perbedaan di antara para sejarawan. Ada yang mengatakan Abdu Amr, ada Abdul Harith, ada Abdul Ka'bah. Ya. Kemudian ketika beliau menyatakan diri masuk Islam, Rasulullah ganti menjadi namanya Abdurrahman. Jadi diganti. Berarti Abdurrahman ini nama pemberian Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf. Ibunya bernama Asy-Syifa binti Auf. Jadi Asy-Syifa binti Auf. Ibunya menyatakan diri masuk Islam dan kemudian ikut hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan. Nah, itu yang sering saya sampaikan, dan ini saya tidak membahas sisi itunya. Tapi saya membahas dari sisi yang lain. Karena kalau membahas itu nanti kan berkenaan dengan ketika dipersaudarakan dengan sahabat Ansar memberikan pilihan. Wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya harta, saya punya 4 istri. Ambil separuh hartaku, kemudian pilih di antara 4 istriku mana yang engkau tertarik, saya ceraikan, selesai masa iddah saya nikahi. Nah, itu saya tidak bahas itu, Pak. Nggih, saya tidak bahas itu. Karena nanti kasihan ibu-ibu. Tapi saya membahas dari sisi yang lain. Abdurrahman bin Auf itu orang yang kedua orang yang pertama sebelum Abu Bakar, dan Rasulullah menjadi makmumnya. Coba. Jadi Abdurrahman bin Auf pernah menjadi imam bagi Rasulullah SAW. Coba siapa yang tidak menyatakan mulia? Wong makmumnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nanti jenengan kalau tidak percaya silahkan lihat hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Thaharah. Ini riwayatnya begini. Jadi Abdurrahman bin Auf orang yang selalu ikut serta berperang bersama Rasulullah SAW. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu fi ghazwati Tabuk. Rasulullah SAW
menjadi makmum Abdurrahman bin Auf pada saat peristiwa perang Tabuk. Ingat, Tabuk bukan bahasa Madura, tapi nama daerah yang letaknya lebih dari 700 km dari Madinah, dan itu terjadi di musim panas. Fadhahaba Rasulullah SAW lit-taharah. Rasulullah meninggalkan tempat untuk bersuci. Faja'a Abdurrahman Faja'a. Jadi ketika Rasulullah SAW bersuci, setelah bersuci datang wa Abdurrahman qad shalla bihim rak'atan. Abdurrahman bin Auf itu sudah menjalani menjadi imam sholat bagi para pasukan pada saat peristiwa perang Tabuk. Fasalla khalfahu. Kemudian Rasulullah SAW sholat di belakang Abdurrahman bin Auf. Wa atamma alladhi fatahu. Dan kemudian menyempurnakan salatnya yang tertinggal dari Abdurrahman bin Auf. Dalam riwayat Imam Muslim, riwayat yang lain mengatakan lafadz hadisnya, ma qubidha nabiyyun hatta yusalli khalfa rajulin salihin min ummati. Rawahu Muslim fi kitabit taharah. Jadi tidak ada seorang nabi yang diwafatkan oleh Allah kecuali nabi itu pernah salat di belakang orang yang saleh dari umatnya. Jadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an itu sudah mendapat stempel menjadi rajulun saleh. Selesai, Pak. Gitu. Ini. Bentuk kesolehannya seperti apa? Apakah kesolehan dari sisi ibadah termasuk kesolehan sosial? Dalam hal ini bagi-bagi uang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dari Thabit Al-Bannani rahimahullah an Anasin radhiyallahu anhu qala. Jadi Anas bin Malik menuturkan, bainama Aisyatu fi baitiha, bainama Aisyatu radhiyallahu anhu fi baitiha, di saat ibunda Aisyah berada di rumahnya, itsami'a sautan rajat minhu. Tiba-tiba ibunda Aisyah radhiyallahu an mendengar suara gaduh. Faqalat, kemudian beliau bertanya, ma hadza? Suara apa ini? Qalu, para sahabat menjawab, airun qadimat li Abdurrahman min Syam. Rombongan kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf telah datang dari Syam. Wa kanat sab'umi'ati rakhilah, sebanyak 700 onta. Jadi onta membawa seluruh perbekalannya, barang dagangannya. Faqalat, ibunda Aisyah radhiyallahu an menuturkan, amma inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adapun aku sungguh pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata sabda Rasulullah SAW? Ra'aitu Abdurrahman ibni Aufin yadkhulul jannata habwa. Aku mendengar, aku melihat, kata Rasulullah SAW, artinya Rasulullah diperlihatkan oleh Allah bahwa Abdurrahman masuk surga dengan habwan, merangkak. Jadi ya seperti anak merangkak begitu. Fabalagha dzalika Abdurrahman, sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha terdengar oleh Abdurrahman bin Auf. Fa'ataha, Abdurrahman bin Auf memastikan apa benar apa yang didengarkan, apa yang telah sampai kepada telinga beliau.
Fasa'alaha, kemudian bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, amma balaghahu, tentang informasi yang sampai kepada beliau bahwa Rasulullah menyampaikan Abdurrahman masuk surga dengan merangkak. Qala, kemudian disampaikan bahwa fahadatsathu, Ibunda Aisyah menyampaikan hadis itu. Qala, Abdurrahman bin Auf menyatakan begini, fa inni ushiduki, aku bersaksi di hadapan engkau wahai ibunda, annaha bi ahmaliha wa aktabiha wa akhlasiha fi sabilillah, 700 ekor unta dengan seluruh bawaannya, ya, baik itu sembako dan lainnya, saya infakkan di jalan Allah. 700 ekor unta. Kalau 1 ekor unta, harga untanya saja per ekor, kalau yang biasa Pak, yang biasa untuk kurban, yang kurban itu di musim haji rata-rata harganya 40 juta. Itu baru ontanya saja, 40 juta kali 700, itu ontanya. Kemudian seluruh barang dagangannya, sembako dan sejenisnya, kalau masing-masing unta membawa 1 kintal, berarti 700 kali 1 kintal, 700 kuintal, berarti berapa ton ya? Sudah banyak. Harganya kalau dihitung Masya Allah, itu baru sekali Pak mendapat informasi itu langsung. Berarti kekayaan Abdurrahman bin Auf seberapa? Ya mungkin unlimited kalau untuk kita, nggih. Dimakan 7 turunan kita ndak habis, nggih. Karena dalam satu riwayat dikatakan ketika beliau meninggal, harta yang tersisa dengan nilai rupiah 2 tahun yang lalu, berarti sekitar 13-an juta, 13-an ribu per dolar, itu seharga 7 triliun pada saat beliau wafat. Begitu nilai peninggalannya segitu. Jadi itu yang istimewa dari Abdurrahman bin Auf. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana kita, kan ngeten Mbak. Yaitu sekilas tentang Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf meriwayatkan hadis tentang silaturahim. Riwayat yang kedua, riwayat yang kedua bersumber dari ini ada tambahan lagi tentang keutamaan Abdurrahman bin Auf yang perlu saya sampaikan untuk jenengan semua. Anis Zuhri, Imam Az-Zuhri, salah satu rawi yang meriwayatkan hadisnya Imam Bukhari, itu menuturkan kepada kita. Kata beliau, tasaddaqa Abdurrahman ibni Aufin, Abdurrahman bin Aufin radhiyallahu anhu ala ahdi Rasulullah sallallahu bi syatri malihi. Jadi di masa Rasulullah sallallahu, Abdurrahman bin Auf bersedekah separuh kekayaannya. Berapa? 4.000 dinar, 4.000 dinar. 1 dinar 4,5 gram emas, 4,25. Dikalikan 4.000 berarti 16.000 gram. Itu yang disedekahkan. 16.000 ya gram, Pak. Tsumma tasaddaqa bi 40.000. Setelah bersedekah di saat itu sebanyak 4.000 dirham, kemudian sedekah lagi 40.000, 40.000 dinar. Tsumma tasaddaqa bi 40.000 dinar. Kemudian infak lagi sebesar 40.000 dinar. Jadi 2 kali 40.000 berarti 80.000 dinar, ditambah 4.000 berarti 84.000 dinar.
thumma hamala ala khamsumi'ati faras. Kemudian beliau setelah 84.000 dinar, beliau menginfakkan 500 kuda. Thumma hamala ala alfi wa khamsumi'a rakhilah. Kemudian ditambah lagi 1.500 kuda dengan seluruh bekalnya. Jadi sudah 2.000 kuda. Kuda sekarang paling murah berapa Pak? Paling murah dalam 25 juta. 25 juta kali 2.500 kuda. Itu hartanya Pak. Itu yang disedekahkan, yang diinfakkan di jalan Allah. Wa kana amatu malihi minat tijarah, dan itu hasil dari dagang. Padahal memulai dagang itu tidak punya modal Pak. Jadi ketika di Madinah mau dikasih harta, beliau tidak mau, dia hanya minta tunjukkan aku pasar. Setelah di pasar baru mulai bekerja. Jadi dari mulai kerja manol, angkut-angkut, sampai kemudian dagang, kemudian menjadi pengusaha besar. Sampai di sini dulu saya ingin memberikan informasi bahwa kita Bapak Ibu sekalian, umat Islam itu harus kaya, gitu, harus kaya. Kita harus bedakan antara zuhud dengan kekayaan. Jadi kaya itu menjadi sebuah keharusan untuk umat Islam. Karena ibadah haji aja harus kaya, gitu. Coba kalau memang nanti disetujui oleh dewan, kan 69 juta itu. Ya kalau enggak punya duit 69 juta kan enggak mungkin haji, kecuali diberangkatkan sebagai tim pembimbing ibadah haji atau haji abidin, haji asal biaya dinas, kan ngoten. Jadi orang muslim harus kaya. Karena itu suatu saat kita perlu mengkaji islahul mal, bagaimana kita harta kita itu menjadi berkah dan kemudian membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Kalau kita coba cermati orang-orang yang ada di masa Rasul, kan itu semua anak-anak muda Pak, gitu. Coba pertama kali yang masuk Islam, yang tertua itu hanya Abu Bakar 37, kemudian istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Umar bin Khattab. Sisanya itu di bawah 30 tahun, di bawah 30-an. Dan yang paling banyak itu adalah anak-anak muda yang masih usia di bawah SMP. Ya SMP kelas 2, kelas 1 ngoten. Itu yang muda-muda. Termasuk di dalamnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan termasuk golongan muda ketika hijrah. Itu usianya kalau nggak salah 15-an lebih baru menyatakan diri masuk Islam. Abdullah bin Umar masih muda. Nah, sekarang anak-anak muda kita itu fokus dengan lato-lato, ataupun handphone. Itu sekarang. Ya, ini yang harus menjadi perhatian kita. Kalau coba jenengan cermati pesan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam, ihfadillah yahfadka. Wahai anak muda, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Usia berapa saat itu? 11 tahun. Abdullah bin Abbas itu sudah dipesan. Jadi anak usia 11 tahun itu sudah berpikirnya, sudah perpikiran yang serius. Anak kita kan boten Mbak, masih main-main usianya, padahal mestinya sudah harus diajak serius. Nah, kalau kita dulu tidak serius, maka cucu kita harus serius, lebih serius gitu, masih kecil. Karena memang Muhammad Al-Fatih menjadi penakluk usianya ketika menjelang usia 25 tahun, kan kata. Jadi memang harus serius sejak kecil. Ya, ini kalau kita coba cermati. Hadis yang kedua yang berkaitan erat dengan tema kita, itu hadis bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh mohon maaf, bukan Abu Hurairah Bapak Ibu sekalian. Tadi riwayat yang lain yang bersumber dari Abu Hurairah. Yang benar ada riwayat dari Abu Ayyub. Haddatsana Musa bin Talhah rahimahullah qala haddatsani Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Abu Ayyub orang yang rumahnya menjadi tempat singgah Rasulullah SAW dikala hijrah. Beliau menuturkan, anna a'rabiyan aradha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis safar. Ada seorang Arab pedalaman, ya, kemudian menemui Rasulullah SAW di saat Rasulullah SAW aradha li Rasulillah, dihadirkan kepada Rasulullah SAW wa huwa fis safarin. Orang Arab pedalaman ini sedang dalam perjalanan. Fa akhadha bi khitami naqatihi, dia memegang tali kendali kudanya. Thumma qal, orang Arab pedalaman tadi kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain sesuai dengan tradisinya, ya Muhammad, menyebut nama Rasulullah SAW langsung. Akhbirni bima yuqarribuni minal jannah. Jadi orang Arab pedalaman ini bertanya kepada Rasul, meminta kepada Rasul agar diberi informasi tentang amalan yang mendekatkan dirinya kepada surga. Wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Jadi pertanyaannya jelas. Apa amalan yang mendekatkanku ke surga dan apa amalan yang menjauhkanku dari neraka? Qala fakaffan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW kaffa yakufu, memegangnya. Thumma nadhara fi ashabihi. Rasulullah kemudian melihat kepada para sahabat-sahabatnya. Thumma qal wuffiq laqad hudiya. Orang Arab pedalaman ini sungguh telah diberi taufik oleh Allah atau diberi hidayah oleh Allah. Qala kaifa qulta. Rasulullah tanya lagi, apa yang engkau tanyakan? Supaya para sahabat memperhatikan. Fa'ada, orang Arab pedalaman ini mengulang pertanyaannya, tunjukkan kepadaku wahai Rasul amalan yang mendekatkanku ke surga dan amalan yang menjauhkanku dari api neraka. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah. Wa tuqimus shalah, menunaikan salat. Wa tu'tiz zakah, engkau membayar zakat. Wa tasilur rahim, dan menyambung tali silaturahim. Begitu. Jadi salat sudah kita kerjakan. Zakat insya Allah kita kerjakan di bulan Ramadan nanti. Kemudian yang ketiga, menyambung tali silaturahim. Apa penjelasannya? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah. Kata beliau, wa waslur rahim yakunu bil ati. Menyambung tali silaturahim itu dengan beberapa amalan, dengan beberapa hal. Yang pertama, kaful adha, menahan diri untuk tidak menyakiti, baik secara fisik ataupun tutur kata ataupun perbuatan. Jadi menyambung silaturahim itu makna yang pertama adalah menahan diri untuk tidak menyakiti, baik menyakiti fisik atau lisan atau dengan
perbuatan. Bagaimana menyakiti secara fisik? Ya, insya Allah kita sudah sering menyaksikan, gitu. Seorang saudara membunuh saudaranya gara-gara rebutan warisan. Nah, itu seringkali terjadi dan banyak, insya Allah kita bisa mendapatkan itu. Mengganggu secara lisan pun juga banyak, gitu. Mengganggu secara lisan seperti yang pernah diingatkan. Mengganggu lisan itu seperti contohnya ketika sahabat menghina Bilal bin Rabah, gitu. Sahabat itu memanggil Bilal bin Rabah itu orang yang kulit hitam, artinya secara fisik memang hitam. Kemudian sahabat memanggilnya, ya benal aswad, wahai anak orang hitam. Rasulullah langsung mengingatkan, inna fi kamrun jahiliyah, pada dirimu ada sifat-sifat jahiliyah yang buruk. Gara-gara memanggil ya benal aswad, wahai anak orang hitam, sahabat ini kembali ke kampung halamannya, kemudian tidak menemui Rasul kecuali seluruh penghuni kampung halamannya masuk Islam, menebus kesalahannya dengan mengajak mereka masuk Islam gara-gara memanggil Bilal ya benal aswad. Nah, kita ini kayaknya sering, gitu kan? Nah, inilah yang jadi menyambung tali silaturahim tidak mengganggu baik secara fisik atau lisan, atau mengganggu secara perbuatan, seperti yang pernah dicontohkan terhadap Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud itu kakinya kecil, Pak, gitu. Kemudian para sahabat mengatakan, kecil tendang ceklek, nah, gitulah, tendang patah kakimu, begitu. Apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah, apakah engkau meremehkan apakah kalian meremehkan dengan kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud? Ketahuilah itu lebih berat daripada gunung Uhud di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meremehkan. Bapak Ibu sekalian, menurut Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi, menyambung tali silaturahim itu menahan lisan untuk tidak menyakiti secara perasaannya, atau menyakiti dengan perbuatan, atau menyakiti fisiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyambung tali silaturahim yang dimaksudkan adalah ikramuhum wahtiramuhum, memuliakan mereka dan menghargai mereka, menghormati mereka. Itu bagian dari menyambung tali silaturahim. Coba jenengan cermati kisah sahabat radhiyallahu an, ketika contoh sederhana lah, istrinya Abu Bakar radhiyallahu an yang bernama Ummu Ruman. Ummu Ruman itu sebelumnya belum masuk Islam. Kemudian datang menemui putrinya Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha tahu kalau ibunya belum masuk Islam. Dia minta izin kepada Rasul, wahai Rasulullah SAW, inna Ummu Ruman ja'at ilai. Ummu Ruman datang menemuiku, wa hiya musyrikah, dia saat itu belum masuk Islam. Afa abarruha, apakah saya boleh berbuat baik kepadanya, menyambungnya? Rasulullah perintahkan sambung, terus muliakan dia, berikan penghormatan, muliakan. Dan akhirnya kemudian tidak lama berikutnya Ummu Ruman menyatakan diri masuk Islam. Sama dengan yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang pernah saya sampaikan di tempat ini,
ketika ibunya mengejek, menyakiti Rasulullah dengan lisannya di saat dia belum masuk Islam. Dan itu disampaikan Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, Abu Hurairah kemudian meminta, ya Rasulullah, ud'u ummi, doakan umiku, ibuku untuk menerima hidayah. Rasulullah kemudian mendoakan, Allahumma hdiha lil Islam, ya Allah berikanlah hidayah kepada ibu Abu Hurairah untuk masuk Islam. Setelah Abu Hurairah mendengar Rasulullah berdoa Allahumma hdiha lil Islam, dia temui, ternyata kemudian ibunya sedang mandi besar. Setelah itu memakai jilbab, membukakan pintunya dan kemudian menyatakan diri, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu jadi memuliakan. Sekarang itu masya Allah, nggih. Kalau yang sedang viral itu nggih, Norma sama Rihanna itu nggih, anak dengan menantu dengan ibu mertua yang kemudian diflorkan oleh, diupload di media sosial oleh putrinya. Ya naudzubillah Pak. Satu sisi memang kalau memang itu benar, saya tidak tahu karena saya tidak mengikuti. Nggih. Tapi kan setiap membuka Ustadz Google itu selalu muncul kan di handphone itu kan, nggih, muncul tentang berita itu. Kalau toh itu benar, maka diselesaikan di dalam, tidak perlu diupload. Terus apa keutamaan? Terus di mana birnya? Bagaimana mendoakannya? Bagaimana? Nauzubillah. Begitu juga anak kemudian membuka aib orang tuanya yang dai dibuka, di aib, di infotainment dan lainnya. Nauzubillah. Kita berlindung pada Allah, mudah-mudahan anak dan cucu kita tidak membuka aib kita. Bapak Ibu sekalian, kita ini sesungguhnya kita tidak ada yang tahu Pak. Yang keburukan kita kan tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah. Kita itu saat ini kelihatan baik, ibu juga kelihatan baik, bapak kelihatan baik, anak kita kelihatan baik karena kasih sayang Allah. Allah menutupi aibnya, Allah menutupi aib kita. Kalau sudah Allah menutup, maka tidak perlu kita buka Pak. Makanya kan Rasulullah mengatakan kullu ummati mu'afa, seluruh umatku itu dimaafkan oleh Allah, illal mujahir, kecuali orang yang membuka aibnya. Jadi sesungguhnya ditutup, tidak ada yang tahu, tapi kemudian dibuka. Ini asalnya kan kita tidak ada yang tahu kejadian itu, tapi kemudian dimuat di media, semua berbicara, semua berkomentar, semua menyalahkan. Dan karenanya terkadang kita ikut nge-share hal yang seperti itu, kita tutup, jangan sampai terlibat Pak. Hal-hal yang negatif tutup aja supaya tidak nge-share yang buruk gitu. Coba jenengan cermati saat ini generasi muda saat ini ya, yang kalau data dari kementerian terkait dengan dispensasi nikah gitu kan, peraturan tentang masalah pernikahan kan untuk wanita harus usia 19 tahun. Itu kalau jenengan cermati kan lebih dari 60 kasus se-Indonesia, tidak hanya di Jawa Timur Pak, tidak hanya kemarin yang mencuat di Ponorogo, mboten, Pasuruan nggih kathah, Probolinggo napa malih gitu, banyak. Itu ternyata kalau saya tadi saya sempat mendengarkan di salah satu radio swasta yang meminta pandangan masyarakat, itu mengatakan lebih dari 660% yang mengajukan dispensasi nikah itu karena sudah hamil di luar nikah, dan itu usianya SMP kelas 2 sampai SMA kelas 2. Belum yang mahasiswi Pak. Kalau mahasiswi kan tidak ada dispensasi. Yang kasus hamil di luar nikah juga banyak. Begitu. Jadi ngeri Pak generasi kita saat ini. Karena itu perintah Allah kan ngeten, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu,
Jadi bapak, ini saya sampaikan secara khusus kepada kita, para ayah. Bapak itu bertanggung jawab memastikan keluarganya tidak menjadi penghuni neraka. Karena itu bapak harus menjadi soleh, harus menjadi teladan di rumah tangganya, menjadi imam sholat bagi, memberi contoh bagi anak-anaknya dalam hal kebaikan, Pak. Itu harus di depan. Karena perintah Allah itu tertuju kepada kita, bukan kepada istri, Pak. Ku anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum, baru keluargamu. Keluarga itu masuk di dalamnya adalah istri, masuk di dalamnya anak kita, masuk di dalamnya cucu-cucu kita. Itu kewajiban kita. Karena itu kita memastikan, menjaga. Jangan sampai kita biarkan, mohon maaf, putri kita dibawa oleh orang laki, anak laki, teman kuliahnya, teman sekolahnya, digonceng ke sana kemari. Jangan, Pak. Karena itu ada tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita di hadapan Allah kelak. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Kita akan ditanya oleh Allah tentang nikmat Allah keturunan, berupa keturunan dalam hal ini anak. Dan kita harus memastikan anak kita jangan menggonceng, membawa wanita yang bukan mahramnya. Itu yang harus kita tekankan. Tanggung jawab ada pada diri kita. Jangan sampai membiarkan anak gadis kita di usia baliknya keluar tanpa menggunakan hijab, jilbab, tanpa menutup aurat. Karena tanggung jawab itu ada pada diri kita. Kecuali setelah mereka nikah, itu menjadi tanggung jawab suaminya. Tapi sebelum nikah kita punya kewajiban mencarikan calon istri atau calon suami yang terbaik untuk anak kita. Itu tujuannya. Karena sudah azan, monggo azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan sedikit. Jadi termasuk dari menyambung tali silaturahim, memuliakan mereka dan menghormati mereka. Yang ketiga, isda'ul khairi wal ma'ruf, memberi berupa baik materi, memberikan pemberian yang terbaik. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah dengan materi, membantu mereka, ya, meringankan mereka kalau mereka dalam kesulitan. Kalau mereka punya hutang, kita dan memerlukan dana dan pinjam kepada kita, kita berikan pinjaman. Kalau memang kita tidak ingin meminjami, yang ngasih. Itu bagian dari isda'ul khair, membantu, menyambung tali silaturahim. Ya kita sedikit meniru. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya mengajak, monggo kita itu berupaya, kalau punya anak, kalau saat ini karena usianya sudah sepuh, tidak mungkin untuk maksimal, ya anak kita itu supaya mereka menjadi orang kaya. Kaya tapi harus diilmui dengan ilmu syar'i. Jadi diilmui dengan ilmu syar'i. Kan kita tidak tahu, Pak, bisa jadi anak-anak kita yang saat ini hadir dalam majelis ilmu, mereka nanti yang melakukan akuisisi terhadap pabrik Nestle, gitu. Kan selama ini orang luar, orang asing. Nah, kita hanya pekerja saja, termasuk Mas Imam ini, ya kan? Hanya kerja di sana.
Bagaimana ke depan kita berpikirnya suatu saat adalah mengakuisisi itu menjadi milik umat, gitu kan? Nah, seperti contoh, ada tetangga saya yang kerja di pabrik, di ekspor apa namanya, minyak itu, nggih. Kenapa eksplorasi minyak itu kan dia mengatakan, Ustadz, setelah kita mengenal belajar tentang Islam, saya setiap bekerja itu yang saya pikirkan kapan saya menjadi pengusaha dan pengeksplor minyak sendiri, tidak bekerja di asing, yang kemudian saya ambil aja keuntungannya, gak usah banyak, 15% dari keuntungan itu untuk kepentingan umat Islam. Itu luar biasa kaya. Itu beliau menceritakan ada sebuah perusahaan beliau yang beliau bekerja, itu kalau biaya, hitungan beliau, biaya mengeksplor bahan baku minyak itu dalam satu barelnya kurang lebih biayanya hanya $25. Itu padahal harga bahan baku minyak mentah sekarang kan $75 sampai $80, gitu. Jadi baru eksplor, enggak usah diolah, sudah itu sudah menguntungkan, gitu. $50 keuntungannya. Nah itu kalau umat Islam yang punya, Masya Allah, Pak, kaya. Masjid itu enggak perlu lagi minta-minta di pinggir jalan, gitu kan? Begitu. Makanya kita berdoa, karena Rasulullah SAW mengatakan begini, innallaha yuhibbul abda at-taqiyal ghani al-khafi. Allah itu mencintai hambanya yang bertakwa, yang kaya dan loman. Nah itu. Jadi jangan sampai pada yuhibbul abda taqiyal ghani sampai di situ. Lanjutannya harus al-khafi, yang loman. Seperti Abdurrahman bin Auf, loman. Oke. Nah itu kewajiban kita. Nah, kalau saudara kita membutuhkan seperti Abdurrahman bin Auf, penduduk Madinah itu sepertiga penduduk Madinah itu hutang ke Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau penduduk Madinah yang menunaikan ibadah haji bersama Rasul, yang menunaikan ibadah haji aja 100.000, diperkirakan yang ada di Madinah itu 400.000. Jadi kalau penduduk Madinah saat itu adalah 500.000, maka sepertiganya 150.000 lebih itu hutang kepada Abdurrahman bin Auf. Dari 150.000 itu sepertiganya gratis, tidak usah dikembalikan. Pinjem tidak usah balik, tidak mengembalikan, Pak. Itu kepada Abdurrahman bin Auf. Dan sepertiganya lagi Abdurrahman bin Auf silaturahim, kemudian ninggali duit, Pak. Kalau dalam hitungan rupiah saat ini sekali silaturahim ninggali duit itu nilainya 25 juta. Nah, kita tidak ada, paling menjelang kampanye ini, Pak, sebentar lagi masa pilek itu kan ya. Itu silaturahmi paling per suara 200.000. Setelah itu tidak tahu, sudah lupa dengan kita. Nah, Abdurrahman bin Auf sudah, dan beliau tidak ada keinginan untuk menjadi khalifah, pemimpin, sudah diberikan kepada yang berhak. Jadi mari kita minta kepada Allah agar anak cucu kita saleh dan salihat, tapi kemudian kita lanjutkan, anak cucu kita saleh dan salihat menjadi ahli takwa, ahli mal, punya harta, yang kemudian menjadi penguat dakwah Islam. Itu yang selalu harus kita doakan. Jadi saya berharap jamaah itu tidak berdoa, ya Allah jadikanlah aku seperti yang tidak kaya, yang tidak miskin, yang penting cukup. Jangan, Pak. Minta kalau bisa muslim, ahli takwa, ahli ibadah, hartawan, loman, itu tambahannya. Nggih, harus loman. Nggih. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis yang kita lakukan sebagai sarana Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan diri kita tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita di majelis ilmu ini, Allah menganugerahkan rizki yang terbaik untuk kita dan keluarga kita, rizki yang mengantarkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rezeki itu Allah mudahkan kita untuk menunaikan ibadah haji dan umroh di kota sucinya.
Dan mudah-mudahan ibadah haji dan umrah yang kita akan lakukan dijadikan oleh Allah menjadi ibadah yang makbulah di sisinya, mampu mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah menjanjikan surga untuk kita. Mudah-mudahan dengan rizki yang Allah titipkan kepada kita, Allah jadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu yang Allah titipkan kepada kita dijadikan oleh Allah menjadi anak cucu yang saleh dan salihat, yang senantiasa mengabdi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Allah berikan kesempatan kita untuk menikmati air dari telaga Al-Kautsar dari tangan Rasulullah SAW yang mulia, dan kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pemimpin yang terbaik untuk negeri ini, yang membawa kita kepada kemakmuran berdasarkan sunnah, berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala macam mara bahaya. Akhirnya mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.